Dalam video ini, saya ingin mendorong, saudara semua, secara khusus yang menonton video saya ini, untuk bersama-sama kita mengungkap kejahatan korupsi yang tersembunyi. Kejahatan tersembunyi yang dilakukan secara diam-diam ini telah merusak masyarakat kita. Dari penggelapan hingga penyuapan yang terjadi korupsi itu, kita perlu mengungkap sisi gelap korupsi dan mengungkap kebenaran ke permukaan tentang skandal-skandal korupsi yang besar itu. Mari bergabunglah bersama dimanapun Anda berada, dimanapun aktivitas Anda, untuk bersama mengungkap skandal korupsi di negeri ini. Mari kita menguak dunia korupsi dan kemudian mengeksplorasi cara-cara koruptor yang memiskinkan rakyat Indonesia. Saya percaya bahwa korupsi sudah sangat menghancurkan negeri ini. Mungkin kita juga pernah mendengar 2 tahun yang lalu, ya ada pemberitaan yang saya muat juga di video saya ini, terkait pembebasan 23 napi koruptor. Di sana kita juga melihat banyak di antara mereka adalah korupsi politik, ya korupsi pejabat publik begitu. Jadi pembebasan massal itu mengagetkan karena betapa sangat ringannya hukuman bagi para koruptor tersebut. Dan baru-baru ini kita lebih mengagetkan lagi bahwa seorang yang korupsi sampai 300 triliun diganjar hanya 6,5 tahun. Dan katanya sesuai dengan keadilan hukum. Sesuai dengan peraturan hukum. Berarti hukum tidak memenuhi asas keadilan. Maka seharusnya kan ada sebuah kajian-kajian untuk kemudian bisa para koruptor itu bisa menjadi jerah. Usaha-usaha untuk mengejar para koruptor ternyata juga tidak bermanfaat apapun juga atau tidak menghasilkan pengurangan daripada mereka yang melakukan korupsi atau niat orang melakukan korupsi itu tidak berkurang. Jadi kita perlu menghadirkan Indonesia bebas korupsi. Karena itu penting bagi perwujudan komitmen kemerdekaan Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur. Pemerintah wajib memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi korupsi telah melemahkan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Jadi jelas, Indonesia bebas korupsi, perlawanan terhadap korupsi merupakan harus digerakkan, harus kita semuanya lakukan. Jadi tidak hanya segelintir orang, tapi mari bersama-sama kita melakukannya. Akibat korupsi bukan hanya masyarakat ya tidak mendapat pekerjaan, atau mungkin banyak kita ini pemerintah tidak mampu memenuhi lapangan kerja untuk usia kerja. Tapi juga pendidikan bermutu itu menjadi raib. Ada banyak orang di negeri ini bukan hanya tidak menikmati pendidikan bermutu, mereka juga masih banyak laporan DPR baru-baru ini kan yang tidak bersekolah, yang putus sekolah. Itu terjadi. Belum lagi persoalan kesehatan. Bagaimana mereka bisa belajar kalau jaminan kesehatan atau pelayanan kesehatan tidak baik. Cobalah lihatlah ke daerah di Indonesia ini. Berapa tahun negeri ini merdeka. Sampai persoalan kesehatan yang menjadi kebutuhan hak asasi, pendidikan dan kesehatan asasi, itu tidak diperhatikan di banyak tempat. Bahkan kita juga mendengar, ya, kemudian ada banyak, ya, orang atau anak-anak yang stunting. Kan itu karena kurang gizi. Memang betul pemerintah berusaha untuk memberikan makanan gratis. Tentu saja kita setuju. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Pemberian makanan gratis itu kan menunjukkan bahwa pemerintah tidak sanggup supaya orang-orang tua itu bekerja ataupun keluarga-keluarga itu bekerja atau yang mereka yang usia kerja itu bekerja. Karena mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang baik, ya tidak dapat menghidupkan keluarganya. Anak-anak, istri, dan semuanya. Itu kan persoalannya di situ. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Tadi saya katakan bahwa korupsi itu sudah melemahkan pemerintah.
sehingga pemerintah tidak bisa punya kekuatan untuk mensejahterakan rakyat. Baru-baru ini kita dikejutkan lagi dengan kasus Hasto ya, petinggi dari PDIP. Dan kemudian ketika dia sasar KPK, dia melakukan perlawanan balik. Dan kemudian akan mengancam membongkar kasus-kasus di Nugri ini. Bukankah ini mengindikasikan kasus korupsi politik ini sudah sangat masif di negeri ini? Dan kita juga sudah tahu ya, image masyarakat tentang para politisi. Ya. Para politisi itu kan dianggap oleh masyarakat, masyarakat tidak bisa dipercaya. Padahal politisi itu sebenarnya harusnya memiliki dedikasi yang tinggi. Karena itu jabatan yang mulia, yaitu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Tapi terjadi, politisi adalah pemburu rente gitu. Politisi adalah pemburu jabatan. Ini adalah pemburu segala hal ya, dengan semangat kerakusannya untuk melakukan korupsi. Itu kan banyak sekali. Bukankah kita juga lihat kasus korupsi 300 triliun? Ya, Presiden Prabowo sendiri sampai kaget-kaget. Saya juga tidak tahu sampai di mana tindakan lebih jauhnya. Harusnya kan dia bergerak gitu ya. Bisa ya menghadirkan keadilan, walaupun dikatakan ini sesuai dengan peraturan. Peraturan yang mana? Peraturan kan yang buat manusia. Ya, kalau peraturannya tidak adil, masa terus dibiarkan seperti itu? Ya. Seperti itu juga harusnya kan ada banyak hal hak asasi yang tidak diatur, kan mesti diatur kembali. Kalau kemudian terjadi masalah, ya harusnya kan diperbaiki. Kalau hukum itu tidak menjadi peta keadilan, ya ketidakadilan merajalela. Dan itu terjadi akibat korupsi 300 triliun diganjar 6 tahun, banyak di medsos bermunculan bahwa mereka mengusulkan diri bisa menjadi koruptor, berkeinginan menjadi koruptor. Jadi mereka menawarkan pekerjaan menjadi koruptor. Kalau bisa mereka bersedia kok jadi koruptor untuk dihukum 6,5 tahun. Ini kan menunjuk bahwa penanganan kasus-kasus korupsi itu merusak bangsa ini. Jadi pendidikan korupsi itu harusnya menghadirkan karakter-karakter yang anti korupsi, tapi dengan penegakan hukum yang tidak adil atau tidak adanya penegakan hukum yang adil, maka membuat tidak muncul karakter-karakter anti korupsi. Nah, ini kan merusak bangsa ini. Maka itu saya dari video ini mengajak teman-teman semua, ayo kita mengusahakan terus melawan ya korupsi politik, melawan skandal-skandal politik. Tapi kita bisa bersuara keras terhadap korupsi itu, para koruptor itu, kalau kita juga menjaga diri kita dari korupsi. Tapi kalau Anda melakukan korupsi, mana Anda berani bicara? Demikian juga ketika Anda bertanggung jawabkan pekerjaan-pekerjaan Anda. Bisa nggak Anda bertanggung jawab? Demikian juga tokoh-tokoh agama. Saya ditanya oleh salah seorang di chatting ini, Pak, bagaimana persembahan-persembahan gereja? Ya harus dilaporkan dong, gitu. Harusnya kan juga ada diperiksa dong dengan angkutan publik, gitu kan? Nggak boleh tersembunyi begitu kan. Sekarang nih banyak ya lembaga-lembaga agama ya pelaporannya tersembunyi dengan alasan misinya takut diketahui lah. Tapi mereka juga hadir membangun gereja yang besar, kok kenapa harus diketahui? Kenapa harus takut diketahui? Itu kan hak juga. Hadir memberitakan Injil. Tapi ketika mereka juga melaporkan keuangan masyarakat yang dikumpulkan dan dilakukan semacam pemeriksaan oleh angkutan publik, itu baik. Jadi saya menyarankan lembaga-lembaga agama, institusi-institusi agama, lakukanlah pemeriksaan keuangan dengan jujur. Jadi kalau lembaga-lembaga agama atau institusi agama tidak jujur, bagaimana mereka mau jujur di kantor? Bagaimana mereka mau latih jemaatnya untuk tidak berkorupsi atau menjadi anti korupsi? Kalau di lembaga-lembaga agama sendiri, korupsi itu nyata, misalnya seperti itu. Ya ketika mereka bekerja di institusi mereka, ya juga mereka melampiaskan nafsu mereka, dan kemudian mereka kembali ya tempat-tempat ibadah mendapat pengampunan dosa. Padahal akibat korupsi itu sudah menyengsarakan rakyat, dan mereka datang dengan nyamannya ke tempat-tempat ibadah mendapatkan pengampunan dosa dan berdiri di tempat-tempat ibadah itu sebagai pembesar-pembesar. Kalau lembaga-lembaga agama masih menghormati para koruptor, ya bagaimana?
kita bisa berperang berperang atau melawan korupsi ini, menyingkapkan kasus-kasus korupsi. Ya, kita berharap ya, keagamaan dan semua kita menghadirkan, berjuang untuk menghadirkan Indonesia bebas korupsi.